Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Romi Siswanto, dosen program studi pendidikan ekonomi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Saat ini, saya mengampu mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pengantar mata kuliah manajemen berbasis sekolah dengan kode mata kuliah SPIK 4012. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan ditempuh oleh mahasiswa pada semester 3. Berdasarkan rencana pembelajaran semester yang saya buat, mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep dasar pemberdayaan, koordinasi dan komunikasi, kepemimpinan, revitalisasi, serta efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Mata kuliah ini memiliki keterkaitan dengan capaian pembelajaran kelulusan program studi pendidikan ekonomi. Pertama, mahasiswa diharapkan mampu berkomunikasi dengan kolega dan sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya, untuk mengembangkan jaringan. Kedua, mahasiswa diharapkan mampu melakukan evaluasi diri terhadap kemampuan kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, serta mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep-konsep dasar manajemen berbasis sekolah di sekolah masing-masing. Dengan demikian, pembelajaran dalam mata kuliah ini tidak hanya menekankan penguasaan teori, tapi juga kemampuan mahasiswa untuk mengaitkan konsep MBS dengan praktik nyata pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, terutama di sekolah. Secara bertahap, mahasiswa akan mempelajari 6 kemampuan akhir atau ada 6 modul yang harus dikuasai. Modul yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar manajemen berbasis sekolah. Modul yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen berbasis sekolah sebagai proses pemberdayaan. Modul yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan koordinasi dan komunikasi dalam manajemen berbasis sekolah. Modul yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan kepemimpinan dalam manajemen berbasis sekolah. Modul yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan revitalisasi manajemen berbasis sekolah. Dan modul yang keenam, modul yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas manajemen berbasis sekolah. Dalam proses pembelajaran di Universitas Terbuka, mahasiswa perlu memahami bahwa keberhasilan belajar sangat dipengaruhi oleh kemandirian, kedisiplinan, dan keaktifan dalam mengikuti berbagai aktivitas pembelajaran. Mata kuliah ini menggunakan bahan ajar cetak dan non-cetak yang dipelajari secara mandiri serta dilengkapi dengan bantuan belajar melalui tutorial online atau kita sebut tuton. Di dalam tutorial online, mahasiswa diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan tutor dan mahasiswa lainnya. Selain itu, mahasiswa juga perlu mengerjakan latihan, tes formatif, dan tugas yang telah dirancang untuk memfasilitasi pencapaian hasil belajar. Oleh karena itu, pembelajaran manajemen berbasis sekolah diarahkan agar mahasiswa mampu memahami hubungan antara otonomi sekolah, partisipasi warga sekolah, kepemimpinan, komunikasi, koordinasi, budaya mutu, dan akuntabilitas. Semua unsur tersebut menjadi fondasi penting agar sekolah mampu berkembang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan perkembangan pendidikan. Setelah memahami gambaran umum mata kuliah, capaian pembelajaran, teknis perkuliahan, dan arah pembelajaran manajemen berbasis sekolah, pada pertemuan ini kita akan masuk pada salah satu pokok bahasan penting, yaitu modul 2 manajemen berbasis sekolah sebagai proses pemberdayaan. Dalam RPS, modul 2 diarahkan agar mahasiswa mampu mengelaborasi MBS sebagai proses pemberdayaan dengan 3 fokus utama, yaitu MBS sebagai proses pemberdayaan sekolah, MBS sebagai proses pemberdayaan dan penguatan pendidikan karakter, serta sistem nilai kehidupan dan pengembangan manajemen berbasis sekolah. Melalui pembelajaran modul ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami bahwa pemberdayaan sekolah
bukan hanya memberikan kewenangan kepada sekolah, tetapi juga membangun kapasitas warga sekolah agar mampu mengambil keputusan, mengelola sumber daya, bekerja sama, menumbuhkan karakter, serta menciptakan budaya sekolah yang positif dan bermutu. Baik, mari kita mulai pembelajaran kita pada modul 2, manajemen berbasis sekolah sebagai proses pemberdayaan. Ini kita akan membahas terkait tentang pemberdayaan sekolah, itu menurut manajemen berbasis sekolah. Hasil yang diharapkan dari modul 2 ini adalah sekolah itu mandiri, partisipatif, berkarakter, dan bermutu. Jadi ada eh, tiga area yang kita bahas yang lebih fokus terkait tentang pemberdayaan sekolah ya. Nah, ini capaian pembelajaran pada modul 2 ini. Yang pertama, kalian diharapkan mampu memahami MBS sebagai proses pemberdayaan sekolah. Terus yang kedua, menganalisis peran MBS dalam penguatan pendidikan karakter, terus menerapkan prinsip pemberdayaan dalam konteks nyata sekolah, terus yang terakhir itu menjelaskan hubungan sistem nilai kehidupan dengan pengembangan manajemen berbasis sekolah. Ya, nanti kita lebih dalam lagi terkait tentang apa isi dari modul 2 ini. Nah, yang terpenting adalah di dalam modul 2 ini adalah pemberdayaan MBS ini, tiga fokus utama dari modul kita ini adalah sekolah yang benar-benar berdaya membutuhkan lebih dari sekedar kewenangan, ya. Jadi yang pertama sekolah berdaya, yang kedua manusia berkarakter, terus yang ketiga sistem nilai yang kuat. Jadi sekolah berdaya itu MBS sebagai proses pemberdayaan sekolah. Jadi sekolah itu betul-betul kita berdayakan seluruh yang ada, sumber daya yang ada kita berdayakan semua. Baik itu sumber daya sarana dan prasarana ataupun eh, sumber daya manusianya yaitu tendiknya atau gurunya, kepala sekolah atau siswanya. Itu ya terkait dengan konteks berdaya. Terus yang kedua manusia berkarakter. Jadi MBS sebagai pemberdayaan dan penguatan pendidikan karakter. Bagaimana sekolah itu bisa menanamkan karakter yang siswanya ya kepada siswa agar siswa itu mulai mereka dari bangun tidur hingga sampai menjelang tidur itu bisa ditanamkan karakter yang kuat ya, itu bermula dari sekolah. Misalkan dia baru bangun tidur, dia terus setelah itu mandi, sarapan, habis itu ke sekolah, sekolah dia berjumpa temannya untuk memberi salam, terus dengan guru memberi salam juga, terus baris berbaris, eh, itu antrian segala macam, membuang sampah pada tempatnya, berbicara kepada orang yang lebih tua seperti apa. Nah, itu ranahnya ada di sekolah, bagaimana sekolah itu bisa menanamkan karakter kepada siswanya. Sistem nilai yang kuat itu pengembangan sistem nilai kehidupan dan manajemen berbasis sekolah. Ini juga sama halnya sangat penting, tidak kalah penting dengan pendidikan karakter. Hampir mirip-mirip, namun ini merupakan nilai-nilai yang memang ditanamkan yang ada di manajemen berbasis sekolah. Nah, mengapa sekolah perlu diberdayakan? Nah, ini banyak sekali kita temui ya pada saat ini. Itulah guru punya banyak ide, tetapi tidak berani mengambil inisiatif. Terus peserta didik memiliki potensi, tapi tidak difasilitasi. Terus orang tua ingin membantu, tapi tidak dilibatkan. Kepala sekolah hanya sibuk dengan urusan administrasi. Nah, ini pertama kita bahas terkait tentang guru ya, faktanya guru-guru banyak ide, banyak sekali misalkan mereka ingin meningkatkan kompetensi siswanya, namun terbentur dengan aturan-aturan yang memang eh, tidak mendukung terkait tentang ide-ide tersebut sehingga guru ini mandek ya idenya, jadi sehingga tidak bisa meningkatkan kompetensi siswanya. Banyak hal misalkan kompetensi baik akademik maupun non akademiknya. Begitu juga kita bisa melihat pada saat ini ya banyak juga tidak semua tapi tidak mengeneralisir peserta didik itu memiliki potensi misalkan non akademik, mereka misalkan siswa itu berprestasi. Nah, ini terkadang-kadang itu tidak difasilitasi terkait tentang masalah pembiayaan. Oh, kok di kita tidak punya anggaran nih untuk siswa ini karena siswa ini tidak bisa ikut lomba ini gitu, lomba itu. Nah,
itu dikarenakan memang terkooptasi karena tidak ada kolaborasi. Nah, orang tua ingin membantu tetapi tidak dilibatkan. Nah, inilah bukti bahwa kolaborasi itu sangat penting. Kalau misalkan ini dibicarakan, dilibatkan orang tua, misalkan peserta didik yang potensinya luar biasa ikut-ikut lomba gitu ya, karena memang tidak semua peserta didik itu memiliki potensi, tapi juga kita bisa melihat memilah-milah misalkan apa siswa yang memiliki potensi itu bisa bisa kita ikutkan lomba-lomba dengan cara bagaimana ya orang tua kita libatkan jadi komite ini gimana kita punya anggaran di sekolah ini sekian kita hanya bisa membantu ini sekian. Nah, ini bagaimana caranya agar siswa ini bisa ikut ikut di dalam lomba tersebut. Nah, itu merupakan jalan keluarnya. Nah, kepala sekolah hanya sibuk dengan masalah administrasi. Kita ketahui bahwa kepala sekolah itu juga banyak, yaitu terutama di pendidikan sekolah dasar ya di SD, kepala sekolah itu bisa merangkap juga tenaga pendidikan. Mereka juga apa sebagai bendahara juga, atau sebagai PPK juga, itu mereka karena bertanggung jawab sangat penuh sekali kepala sekolah, terutama di sekolah dasar. Sehingga apalagi beban untuk dirinya sendiri ya, untuk meningkatkan kompetensinya itu juga jadi terbebani. Jadi urusan sekolah juga, urusan administrasi sekolah. Nah ini saat ini memang kepala sekolah didorong untuk agar tidak disibukkan dengan urusan-urusan administratif yang demikian. Nah, dengan kondisi seperti itu, muncullah pertanyaan, apakah sekolah seperti ini bisa tumbuh menjadi sekolah yang bermutu? Nah, potensi ada, tapi belum diberdayakan. Nah, hakikat pemberdayaan sekolah, jadi MBS memberdayakan seluruh warga sekolah agar mampu mengelola potensi dan lingkungan untuk meningkatkan mutu sekolah. Jadi ini paradigma instruksi, jadi dari atas, dari top down ini, kalau ceritanya ini dari top down ya. Jadi memberikan tugas, membagi pekerjaan, memberikan instruksi. Jadi ini adalah paradigma lama ya. Terus nah bagaimana caranya sekolah itu bisa berdaya? Nah, ini adalah paradigma pemberdayaan, membangun kesadaran, mengembangkan kemampuan, menumbuhkan kepercayaan diri, memberikan ruang berpartisipasi, mendorong pengambilan keputusan. Nah, inilah yang kita harapkan sekolah bisa berdaya untuk untuk sekolah itu bisa meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut dengan paradigma pemberdayaan. Nah, inilah ada tahapan proses sekolah menjadi berdaya. Jadi, pemberdayaan bukan memberikan ikan, bukan sekedar juga memberi kail. Pemberdayaan adalah membangun kemampuan untuk menentukan sendiri bagaimana memperoleh hasil yang terbaik. Ini tahapannya sadar, mampu, percaya diri, berpartisipasi, berkolaborasi. Jadi sadar kita memiliki masalah. Nah, kita bisa memperbaiki bersama. Semua warga sekolah harus bertanggung jawab terkait tentang bagaimana masalah-masalah ini kita bisa atasi secara bersama-sama. Mampu, pengetahuan dan keterampilan mulai berkembang. Jadi semua ada ide-ide, ada guru-guru yang berprestasi, ada siswa yang berprestasi, itu patut untuk dikembangkan agar sekolah tersebut bisa menuju sekolah yang bermutu. Percaya diri, perasaan tidak mampu berkurang. Jadi percaya kita sekolah terutama percaya diri ini kita tanamkan kepada guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah ya karena percaya diri itu penting karena untuk bagaimana memberi kebanggaan kepada sekolah yang sekolah tersebut ya agar kalau misalkan bermutu itu pasti mereka pasti akan bangga dan percaya diri bahwa sekolahnya itu bermutu. Berpartisipasi jadi warga sekolah berani mengambil keputusan. Jadi warga sekolah ini merupakan guru, siswa, orang tua, itu adalah warga sekolah, masyarakat itu pun juga warga sekolah. Jadi kita itu bisa bagaimana mengelaborasi tugas warga sekolah itu agar kompak untuk memutuskan sesuatu yang memang bermanfaat untuk meningkatkan mutu sekolah tersebut. Berkolaborasi sekolah dan masyarakat mengelola potensi bersama-sama. Tadi juga berpartisipasi dan kolaborasi ini agak mirip ya, tapi memang kolaborasi ini cukup penting. Misalkan banyak kegiatan-kegiatan sekolah yang misalkan tidak diakomodir di dalam anggaran itu, kita juga bisa melakukan
partisipasi dari masyarakat, masyarakat pun juga bisa misalkan mencari sponsor dari luar, itu juga memungkinkan untuk bisa sekolah untuk meningkatkan sekolah tersebut menjadi sekolah yang bermutu. Nah, ini bagaimana MBS memberdayakan sekolah? Ya, yang pertama itu petakan potensi, jadi kelompok guru, kompetensi, siswa, dan potensi. Jadi ada guru dan siswa yang berprestasi itu dipetakan gitu ya. Misalkan guru-guru yang berprestasi, yang belum berprestasi itu bisa ditingkatkan dalam pelatihan-pelatihan. Siswa pun demikian didampingi untuk siswa-siswa yang berpotensi berprestasi itu diikutkan lomba-lomba segala macam. Bagi siswa yang belum berprestasi itu terus didampingi agar sama prestasinya dengan siswa-siswa yang potensinya cukup baik. Yang kedua, bangun kapasitas, latih warga sekolah untuk terlibat. Ini sangat penting ya terkait untuk MBS. Bangun partisipasi, libatkan komite dan masyarakat. Ini penting. Terus 4, bangun komunikasi, dialog secara berkelanjutan. Ini biasa komite yang melakukan ini. Perkuat kolaborasi, dukung program yang berjalan. Perkuat kemitraan, hubungan harmonis sekolah dan masyarakat. Ini sudah pasti. Evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Ini sangat penting. Bagaimana kita setiap tahun ajaran baru selalu kita melibatkan orang tua yang lama dan orang tua yang baru itu kita libatkan dalam misalkan refleksi dan juga tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi dari 7 kegiatan ini mengubah sekolah dari objek kebijakan menjadi subjek perubahan. Ini ciri ekosistem sekolah yang berdaya, organized, jadi warga sekolah mampu mengorganisasikan diri, terus self-manage, jadi mampu mengelola potensi dan sumber daya, kolaboratif, bekerja bersama bukan berjalan sendiri-sendiri, partisipatori, jadi keputusan melibatkan pihak yang berkepentingan, ini juga melibatkan dinas, jangan lupa bahwa kita berkoordinasi juga dengan dinas, itu sangat penting. Just inklusif, itu memberikan kesempatan yang adil untuk berkembang, ini juga jangan kita pilih-pilih gitu ya, dengan misalkan guru yang berprestasi maupun yang tidak berprestasi, itu kita sama saja. Dari 5 karakteristik tersebut, mana yang paling sulit diterapkan di sekolah Anda? Dan mengapa? Nah, nanti kita bisa berdiskusi ya. Nah, ini yang terkait tentang MBS dalam kedalaman pendidikan karakter. Jadi, apakah siswa yang memperoleh nilai tinggi tidak jujur dapat disebut berhasil dalam pendidikan? Nah, ini kita coba pahami terkait tentang ngerti gitu, mengetahui kebaikan, mana yang benar, mana yang salah, merasakan kebaikan, melakukan kebaikan, membangun kebiasaan. Jadi ini ngerti, ngerasa, ngelakoni itu adalah 3 hal yang memang ini diambil dari bahasa Jawa ya, teman-teman sekalian. Tapi maknanya cukup dalam. Ini perlu kita terapkan nanti di kehidupan nyata di sekolah. Nanti suatu waktu kalian misalkan menjadi bagian dari warga sekolah, ini bisa diterapkan. Nah, terus karakter bukan sekedar slogan yang ada di dinding. Jadi budaya sekolah terbentuk dari perilaku yang dilakukan berulang, bukan dari slogan yang hanya dibaca. Ada slogan itu ada jujur, mandiri, peduli, sederhana, bertanggung jawab, teliti, berkomitmen, menghormati orang lain. Jadi bagaimana kita menanamkan habituasi, ya habituasi itu kepada siswa, itu bagaimana siswa itu selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang memang setiap hari itu baik. Misalkan membuang sampah pada tempatnya, misalkan sampah plastik ya plastik, terus sampah kertas kertas, sampah organik organik gitu ya. Nah itu, tapi pihak sekolah pun juga menyiapkan gitu loh, tempat sampahnya ada 3 jenis gitu disiapkan gitu ya. Terus juga melihat sampah di depan, di hadapannya itu diambil gitu. Kalau ketemu sampah itu adalah kegiatan-kegiatan yang memang kecil efeknya, tapi itu luar biasa dampaknya ya gitu ya. Begitu juga misalkan siswa yang sudah kelas di atas kelas 3 gitu ya. Mereka diminta kalau sehabis makan untuk dicuci piringnya gitu di rumah maupun di sekolah kalau misalkan makan bersama gitu ya, atau ada MBG sekarang itu bisa sebelum dikumpulkan bisa saja mereka diminta untuk mencuci bersama gitu. Itu merupakan suatu kebiasaan-kebiasaan baik ya, nanti ke depan nanti dewasa mereka memiliki apa
jiwa tanggung jawabnya yang cukup tinggi. Nah, ini sistem nilai kehidupan di Fondasi Manajemen Berbasis Sekolah. Ini kita lihat eh, ada budaya sekolah, kebiasaan, karakter, dan mutu. Tadi sudah saya pastikan, misalkan budaya ya, budaya, kebiasaan, karakter, dan mutu. Kalau misalkan anak-anak sekarang memang lebih banyak misalkan dengan kebiasaan gadget, tapi bagaimana caranya? Misalkan membudayakan membaca 30 menit sebelum pelajaran itu dimulai, itu membaca dengan apakah dengan keras-keras semuanya membaca semua di depan kelas atau dimanapun siswa-siswinya justru baca gitu ya, membaca itu apa cerita ataupun yang lain buku cerita lah. Jadi setiap hari itu dilakukan habituasi itu membaca. Saya pikir ini sangat akan meminimalisir siswa untuk ketergantungannya dengan gadget. Karena gadget ini cukup bahaya gitu loh akibatnya ya. Jadi terkadang siswa itu pikirannya pengen main HP aja. Nah, itu yang bisa eh, screen time namanya kalau sekarang itu yang bisa membatasi waktu itu adalah sekolah. Kadang di rumah itu orang tua tidak tega gitu ya mengambil HP-nya. Tapi kalau di sekolah dia mau nggak mau ikutin aturan. Jadi ini terkait tentang nilai, jadi personal, integritas, tanggung jawab. Sosial itu peduli, bekerja sama. Kebangsaan itu persatuan dan toleransi, kemanusiaan, keadilan, dan martabat. Nah, dari materi yang tadi sudah saya jelaskan, mungkin ini saya punya studi kasus ya, menghadapi ekosistem yang pasif ya. Jadi eh, pengertiannya ekosistem yang pasif ini eh, pertama ya di dalam faktanya ya di situasi yang ada, guru jarang dilibatkan dalam keputusan. Terus siswa kurang disiplin, peduli lingkungan. Orang tua dihubungi hanya untuk minta bantuan. Komite sekolah bersifat formalitas. Potensi lokal belum dimanfaatkan. Jadi fakta-fakta ini terus terang kita pernah atau sampai saat ini juga pernah kita alami ya, kita bisa melihat kondisinya seperti ini. Jadi banyak guru misalkan tidak tidak dilibatkan di dalam keputusan sekolah gitu ya, karena memang banyak hal seperti ini. Nah, ini sebagai bahan diskusi ya, kalian saya ingin bagaimana menginvestigasi gitu ya. Nanti ada sukarelawan ya, jadi ada beberapa nanti ini ada 4 hal yang patut kalian bedah nanti bersama-sama kita diskusi. Apakah ini nomor 1 ya? Nanti tolong ada sukarelawan. Apakah masalah pemberdayaan utama di sekolah tersebut? Jadi ini masalahnya ya. Ini faktanya. Terus apa 3 tindakan prioritas yang dilakukan kepala sekolah terkait tentang situasi yang ada ini yang sebelah kiri. Terus nilai karakter apa yang harus diperkuat? Terus yang keempat, bagaimana masyarakat dapat dilibatkan? Silakan, ada yang ingin berpendapat di nomor 1? Ya, Ini silakan, Pak, Elvi. ini Pak, Mm-mm. ini Pak. Oh, Mimi. Oh ya, Mimi. Masalah utamanya mungkin partisipasi guru, orang tua, dan komite sekolah itu masih rendah, Pak. Nah, untuk tindakannya mungkin libatkan guru dalam keputusan, aktifkan komite di sekolah, dan bangun komunikasi rutin antara orang tua. Contohnya kan kalau saya di sekolah SD ini kan Pak, dia ada paguyuban tuh Pak, mungkin lebih Hmm. dihidupkan lagi. Nah, Hmm. untuk nilai karakternya ini Pak, mungkin dibangun lagi disiplin dan rasa tanggung jawab dan rasa kepeduliannya. Cara melibatkan masyarakat nih, mungkin sekolah, kerja bakti, dan pemetaan potensi lokal. Kayak kalau di melalui program sekolah ini kan Pak, kebetulan saya di tingkat SD ini ada program kayaknya sekolah menyenangkan tuh Pak. Nah, lebih Hmm. melibatkan orang tua daripada warga sekolah itu sendiri Pak. Mungkin sekian Pak. Oke, makasih Mimi. Terus yang Ya nomor dua, Pak. kan? Pak. Masalah utamanya itu sekolah belum memberdayakan seluruh warga sekolah dan masyarakat, Pak. Mm-mm. Hmm. Terus tindakan prioritasnya membuka forum musyawarah seperti menekankan potensi lokal dan menyusun program bersama gitu, Pak. Hmm. Nilai karakternya seperti gotong royong, peduli, lingkungan, dan tanggung jawab.
Terus Pelibatan masyarakatnya menjadi narasumber, mitra kegiatan, dan pendukung program sekolah. Itu oke. aja Pak, terima kasih. Oke, makasih. Yang berikutnya, nilai karakter apa yang harus diperkuat? Mia? Saya jawab spesifik nomor 3 saja ya, Pak. Iya. Soalnya dari situasi ini jelas MBS-nya belum optimal. Hmm. Dari karakter yang harus dikembangkan itu menurut saya pertama adalah disiplin, karena siswa masih kurang menaati tata tertib sekolah dengan disiplin dan kurang tepat waktu lah. Kemudian Hmm. tanggung jawab agar setiap warga sekolah, baik guru maupun siswa itu dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Kemudian peduli lingkungan, karena pada kasus tadi disebutkan siswanya kurang peduli terhadap lingkungan. Nah, nilai ini dapat ditambahkan melalui kegiatan seperti kerja bakti, memilah sampah, atau menjaga kebersihan sekolah seperti saran Bapak tadi. Kemudian gotong royong dan kerjasama, dan yang terakhir adalah partisipasi. Entah itu dari guru atau orang tua, serta komite sekolah dan masyarakat, agar itu tidak hanya menjadi ide dan bisa memberikan dukungan dalam setiap program sekolah. Itu saja sih, Pak. Oke, makasih Mia. Yang keempat, ada? Menurut saya kalau untuk masyarakat sendiri tidak akan aktif Pak nih Pak kalau kita hanya menyuruh gitu. Nah, untuk sebagian masyarakat bagaimana cara kita agar masyarakat dapat dilibatkan agar supaya masyarakat merasa aktif, maka seluruh masyarakat dapat diajak, diuntungkan dan dapat dihargai dengan cara kita mengambil tindakan yang pertama untuk membangun komunitas yang terbuka. Selanjutnya libatkan dengan semua pihak masyarakat, sekolah, dan sekitarnya. Dan terakhir, kita akan melakukan evaluasi program secara berkala, begitu Pak. Oke, Suryadi, terima kasih banyak tambahannya. Baik, itu teman-teman ya. Terima kasih diskusinya. Berikutnya ini sebagai penutup ya dari modul 2 ini. Yang ada 3 pesan yang utama dari modul 2 ini ada empowerment, itu sekolah harus memiliki kemampuan mengelola dan mengembangkan potensinya. Yang kedua, karakter, jadi sekolah yang berdaya harus menghasilkan manusia yang berkarakter. Tadi sudah saya sampaikan. Yang ketiga, values. Jadi adalah pemberdayaan dan karakter membutuhkan sistem nilai yang kuat. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi teman-teman, sebelum pertemuan berikutnya kita di modul ketiga itu terkait dengan koordinasi dan komunikasi dalam MBS. Pesan saya, jangan lupa baca modul, baca dan ringkas materi esensial. Kerjakan tes formatif di 2 ya. Jadi untuk mahasiswa UT kalau bisa karena kita belajar mandiri, jadi membaca dan meringkas itu hal yang wajib kalian lakukan ya. Mahasiswa UT belajar mandiri, belajar sepanjang hayat, berkarya untuk masyarakat. Terima kasih, sampai jumpa di sesi 3, nanti di modul 3 kita akan berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bapak. Terima kasih.